Oke, salam, selamat petang semuanya. Jadi untuk belajar ukulele kita harus mempunyai sebuah ukulele lah. Dan sebelum memainkan ukulele itu adalah string ukulele itu di setting ataupun di tune dengan gitar tuna. Saya gunakan gitar tuna ini karena dalam app ini ada semua setting untuk gitar, untuk ukulele, dan ada beberapa alat musik yang lain lah. Jadi sangat sesuai kalau kita download gitar tuna ini untuk setting string ukulele. Dalam kumpulan chord ukulele dan gitar maupun piano adalah sama kumpulan. Kalau chord G, dia pasti ada C, ada D, dan kadang-kadang kita gunakan mena. Ada beberapa mena yang kita gunakan, D mena, E mena, dan kadang-kadang kita gunakan I mena juga. Itu biasanya kita gunakan setiap chord. Jadi kalau kamu adalah baru belajar ukulele ataupun gitar, pastikan kita perlahan-lahan menguasai chord. Kita boleh cari di mana satu-satu chord itu dimainkan. Contohnya dalam gitar dan ukulele itu tempatnya memang tidak sama, walaupun nama chord itu sama. Contohnya G. Kalau G di gitar dia tempatnya lain, tapi di ukulele tempatnya pun lain. Tetapi bunyinya sama. Kalau setiap gitar dan ukulele di tune dengan apps yang sudah disediakan, memang bunyinya sama. Sama dengan keyboard, sama dengan gitar dan ukulele dan alat-alat musik yang lain. Kalau chordnya sama C ataupun C ataupun D, asalkan semuanya sudah setting dengan tepat, dengan baik, memang bunyinya akan sama, itu yang pasti. Jadi pastikan kita kuasai chord dulu lah. Kuasai chord dan kita kenal yang mana yang chord G, yang mana yang chord C, D, dan sebagainya. Kalau boleh kita kuasai chord itu secara perlahan-lahan lah. Jangan terburu-buru menguasai semua chord. Karena itu juga langkah-langkah yang pernah saya lalui dulu. Saya perlu kenal chord G mana, chord C mana, dan kawannya chord D. Jadi sesudah mendapat satu pasangan chord yang ada semua di dalamnya, contohnya G, saya kuasai G dulu dan saya cari kawannya ataupun yang sama dengan dia, sama grup dengan dia, C dan D. Sesudah saya mendapat 3 ataupun 4 chord yang di dalam satu grup, saya akan cari lagu yang dapat saya gunakan dengan chord yang saya kuasai itu. Contohnya chord G. Chord G ini, di dalam chord G ini grup dia, kumpulan dia ada chord C dan chord D. Saya akan mencari satu lagu yang saya sudah kuasai untuk menggunakan chord tersebut. Contohnya G tadi. Segala puji syukur. Ataupun kalau dia terlalu tinggi, saya akan cari lagu yang sesuai dengan nada chord itu, karena segala puji syukur dengan chord G agak tinggi. Saya gunakan C lah. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Kalau chord C, kawannya pasti F dan G. Dan kadang-kadang kita gunakan mena juga. Jadi sekarang saya mau gunakan chord C karena itu yang sesuai dengan lagu Segala Puji Syukur. Dia adalah nada yang sederhana, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kaulah yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soralah haleluya.
kita kuasai chord itu, kita boleh nyanyikan dengan nyanyian yang kita sudah kuasai tepat dengan nada chord itu, dan kita boleh pilih beberapa lagu yang boleh gunakan chord yang sama. Seperti tadi segala puji syukur, dan hari ini kurasa bahagia dia boleh gunakan chord C, dan dia boleh pakai chord yang sama, sehingga kita boleh gabungkan dia dalam 2 lagu, 3 lagu pun boleh, asalkan kita sudah tes dulu dengan chord C dan sebagainya. Demikian juga kalau kita gunakan chord G, kita boleh cari lagu yang sesuai dengan chord G. Jangan terlalu tinggi, jangan juga terlalu rendah, supaya semua orang, perempuan dan laki boleh melakukannya ataupun menyanyikannya. Karena suara laki dan perempuan itu nadanya tidak sama. Kalau tinggi bagi lelaki, rendah bagi perempuan, dan begitu juga sebaliknya. Kalau chord G ini biasanya kita gunakan beberapa lagu yang sesuai. Ada satu sobatku yang setia, itu pun sesuai dengan chord G. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Itu contoh lagu yang sesuai dengan chord G. Dan juga yang lain kita boleh kumpulkan 2-3 lagu, kita boleh lakukannya sekaligus bersambung. Kalau kita sudah tahu dia dapat dinyanyikan dengan chord G dan sebagainya. Begitu juga dengan chord D dan chord E dan juga chord C dan sebagainya. Kita boleh tes dulu sebelum kita kumpulkan beberapa lagu itu untuk dinyanyikan dengan chord yang sama. Jadi boleh coba cari chord yang kamu dapat kuasai, pilih chord G dan cari kumpulannya. Kalau chord G pasti ada C, pasti ada D. Kalau chord C pasti ada F dan G, dan ada juga yang mena nih. Mena itu digunakan pada nyanyian yang tertentu, tidak semua lagu. Jadi sila mencoba. Tuhan berkati semua. Amin. Amin. Oke, Tuhan berkati.